Jangan gampang tergiur sama kosan dengan bangunan baru murah kalau lu nggak mau kejadian kayak gini. Jadi followers gue kali ini namanya Meira. Ceritanya diawali dari Meira menjadi maba di salah satu kampus swasta di Malang. 2 tahun selama kegiatan perkuliahan, Meira nih udah 3 kali pindah kosan. Kisah horornya dimulai dari kosan dia yang terakhir. Sampai-sampai Meira tuh nggak ngelanjutin kuliahnya. Kira-kira apa sih yang ngebuat Meira ini tuh sampai ngelepas kuliahnya gitu aja? Jadi Meira ini tuh ngekos di salah satu pusat kota di Malang. Bangunan baru dengan 3 lantai ini tuh sangat menggiurkan matanya Meira. Ya gimana enggak, ini kosan dengan bangunan baru, karena secara properti dan furnish juga masih baru. Kalau kita pakai yang baru kan kayak enak aja kan. Udah gitu kosan ini tuh terbilang eksklusif dan murah lagi. Siapa juga yang nggak mau kan? Apalagi Meira ini tuh kedapatan kamar di lantai 1 paling pojok. Itu tentu aja ada plus minusnya. Nah minusnya kamar Meira ini tuh kurang pencahayaan. Yang ngebuat kamarnya Meira ini tuh jadi sedikit pengap. Pas awal-awal ngekos, dia tuh nggak ngerasain apa-apa. Malah Meira ngerasa betah aja gitu di kosan itu. Nah ada di satu sore, Meira ini tuh duduk di teras kosan. Lalu dia disamperin nih sama ibu kosannya. Berbincang sedikit tentang Meira. Lalu ibu kosnya itu bertanya sama Meira soal KKN Desa Penari. Mungkin si ibu bertanya sama Meira karena Meira ini tuh orang Banyuwangi. Karena katanya KKN Desa Penari itu letaknya di Banyuwangi. Akhirnya mereka cerita tentang KKN Desa Penari sampai maghrib. Lalu ibu kosannya itu bercerita tentang kosannya itu. Katanya kosannya itu tuh pernah dapat kiriman ular goib gitu yang melintang di depan pagar kosan, yang membuat kosan itu tuh jadi sepi pengunjung. Akhirnya ibu kosnya itu membuat pagar goib juga untuk kosan ini. Nah lambat laun kosannya ini tuh jadi rame lagi. Jadi si ibu kosnya ini tuh bisa dibilang orang pinter gitu loh. Ibu kosnya juga cerita kalau dia lagi sholat malam, dia tuh suka lihat tentara Jepang yang jalan sambil bawa kepalanya sendiri. Kejadian apa di masa lalu tentang kosan itu, tapi yang jelas itu ngebuat kepekaan si Meira ini tuh jadi lebih sensitif lagi. Oh ya, gue lebih bilang kalau Meira ini tuh bukan anak indigo, tapi dia tuh sensitif banget sama hal-hal yang berbau mistis. Jadi semacam dia tuh kayak bisa ngerasain gitu loh. Singkat cerita 2 bulan ngekos, Meira ini tuh kayak ketiban sial mulu. Dari mulai perselisihan pertemanan sampai Meira ini tuh memutuskan pindah kampus. Jadi Meira memutuskan untuk pulang ke Banyuwangi dan melanjutkan kuliah di Banyuwangi. Sebelum dia akan balik ke Banyuwangi, ibunya sempat datang ke kosannya si Meira untuk bantu-bantu packing baju-baju dan barang-barangnya Meira. Karena barang-barangnya Meira banyak banget dan gak masuk untuk ke kereta, jadi dia sewa mobil travel dari Banyuwangi. Jika cerita semalam sebelum Meira pulang, Meira tuh nunggu di teras kosannya dia yang ditemenin sama teman kosannya namanya Revi. Mobil travelnya ini tuh harusnya datang jam 11 malam. Cuma meleset dikarenakan macet dari Banyuwangi ke Malang. Mereka tetap nunggu di teras kosan itu sambil ngobrol-ngobrol dan bercanda-bercanda. Hingga jam menunjukkan pukul jam 2 dini hari. Meira dan Revi dengar suara perempuan cengengesan gitu. Arah suaranya dari kamar Meira. Nah, Revi bilang sama Meira, coba cek mamamu, takutnya ketindihan. Pas Meira buka pintu kamarnya dia, mamanya lagi tidur aja biasa. Karena Meira takut akan ada hal-hal aneh lagi, pintu kamar Meira ini tuh dibiarkan terbuka. Dan Meira balik lagi ke teras kosannya untuk nyamperin Revi. Baru juga duduk, tiba-tiba ada suara perempuan teriak kenceng banget, tolong. Jadi setelah kejadian ada suara yang minta tolong, entah arahnya dari mana, Meira dan Revi mencoba untuk mengalihkan pemikirannya nih dengan cara bercanda dan ngobrol tentang hal-hal lainnya. Tapi nggak lama dari itu disusullah sama suara perempuan ketawa yang ngelengking banget, sampai-sampai mukanya Revi tuh pucat banget katanya. Jadi mereka memutuskan untuk kembali ke kamarnya masing-masing dengan sama-sama lari. Pas mereka udah sama-sama sampai di kamarnya masing-masing, Meira nih gak bisa tidur sampai pagi karena dia memikirkan hal yang tadi itu tuh apa ya? Kayak beneran gak sih? Dia gak tidur sampai azan subuh. Dan akhirnya Meira sholat. Gak lama, supir travelnya yang dia pesan dari Banyuwangi itu tuh sampai. Ya cerita setelah berpamitan dengan ibu kos, di jam 5 subuh mereka mulai perjalanan dari Malang ke Banyuwangi. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Meira tuh ngerasa badannya tuh udah aneh banget. Udah ngerasa sakit-sakit semua badan. Dari mulai batuk, sesak nafas, mual-mual. Sampai dia tuh demam tinggi. Dia ngerasa aneh karena itu tuh terjadi tiba-tiba aja. Sampainya dia di rumah di jam 1 siang, dia ngerasa badannya tuh udah berat banget deh. Udah gak kuat, bahkan jalannya aja tuh udah sempoyongan. Tapi dia tetap usaha untuk jalan ke kamarnya dia. Sampainya dia di kamar ya dia tidur. Pas siang menjelang sore,
si Meira ini tuh mencoba membuka matanya pelan-pelan, dan matanya ini tuh langsung tertuju ke pojok kamarnya Meira. Lalu Meira tuh melihat ada sosok perempuan yang duduk di kasurnya dia dengan baju putih dan rambut yang terurai panjang menutupi mukanya, tapi tuh kayak ngadep ke Meira gitu. Di situ Meira berpikir kalau itu adalah ibunya. Jadi Meira mencoba untuk tidur lagi. Pas azan maghrib, Meira mencoba bangun dan dia keluar kamar. Lalu dia ketemu lah sama ibunya. Nanya nih sama ibunya, "Mah, tadi mama ngapain nungguin aku tidur?" Terus mamanya dengan muka bingung, dia bilang, "Hah? Siapa yang nungguin kamu tidur?" "Enggak, mama nggak nungguin kamu tidur." Dengan jawaban itu sebenarnya Meira agak kaget dan takut. Cuma ya dia berpikir positif aja, mungkin itu adalah halusinasinya dia. Tapi gangguannya tuh nggak berhenti sampai situ aja. Meira tuh sempat dilarikan ke rumah sakit karena kan demam yang nggak turun-turun. Dirawatlah dia selama 2 minggu di rumah sakit. Pas keadaannya mulai membaik, Meira akhirnya baliklah nih ke rumahnya dia. Tapi cuma 3 hari di rumahnya itu, penyakitnya datang lagi. Akhirnya dia dilarikan lagi ke rumah sakit dan dirawat selama 1 minggu. Situ sebenarnya Meira tuh udah mikir yang aneh-aneh. Udah ngerasa ini tuh ada yang janggal gitu. Akhirnya Meira nyeletuk ke papanya. "Kayaknya aku nih ketempelan deh." Awalnya papanya ini tuh nggak percaya. Tapi karena demam dan sesak nafas yang nggak kunjung sembuh, dipikir ya nggak ada salahnya juga dibawa ke orang pintar. Kebetulan papanya Meira ini tuh punya temen ustadz yang biasa meruqyah orang-orang gitu. Kita panggil aja namanya Pak Imam. Lalu Pak Imam mulai azan di penjuru kamarnya Meira selama 4 kali. Setelahnya Meira baru diruqyah sama Pak Imam. Setelah Meira diruqyah, Meira dijelaskan kalau dia ini tuh ketempelan atau diikutin sama sosok perempuan dari Malang. Motifnya belum diketahui apa, tapi yang jelas perempuan ini tuh selalu ngelendotin Meira, yang kayak ngegendong belakang gitu loh di badannya Meira. Itu makanya kenapa badannya Meira tuh selalu ngerasa sakit-sakit. Setelah diruqyah, Meira mencoba untuk istirahat di kamarnya, tapi ditemanin sama ibunya. Sebelum tidur, Meira itu nyeletuk, "Kalau kamu emang ada masalah sama aku, datanglah ke mimpiku. Jangan bikin aku sakit begini, aku tuh kesiksa." Karena Meira ngomong kayak gitu mungkin karena Meira udah marah banget ya sama sosok ini. Dan bener aja, pas Meira tidur, Meira tuh mimpi lagi duduk di teras kosannya dia yang terakhir itu yang di Malang. Meira tuh duduk di teras sambil menatap ke langit yang cerah oranye, sandekala atau senja. Lalu tiba-tiba ada perempuan datang menghampiri Meira dengan dress putih, rambut panjang, tanpa alas kaki. Lalu dia duduk di sampingnya Meira. Meira sempat noleh nih ke arah perempuan ini. Sebelum Meira tanya, perempuan ini tuh udah ngomong. Tapi ngomongnya ini tuh bibirnya tuh nggak bergerak sama sekali. Kayak semacam telepati gitu. Lalu si perempuan ini bilang, "Iya, aku selama ini yang ngikutin kamu. Nama aku Bella. Aku tuh nggak maksud untuk nyelakain kamu. Aku tuh cuma minta tolong." Perempuan itu ngomong sama Meira dengan tatapan yang emang kayak udah putus asa gitu. Lalu Meira tanya, "Minta tolong apa?" Si perempuan ini tuh langsung noleh ke arahnya Meira dan dia langsung natap ke matanya Meira. Seakan-akan dia tuh kayak lagi ngasih gambaran kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Yang Meira lihat itu ada siluet samar-samar gitu, kayak cewek sama cowok lagi berantem. Karena si ceweknya ini hamil, dia minta tanggung jawab si cowok, tapi si cowoknya ini tuh nggak mau tanggung jawab. Dia malah nyuruh si cewek ini untuk menggugur bayinya. Tapi si cewek ini tuh nggak mau. Alhasil si cewek ini tuh kayak didorong gitu sama si cowok dan ditinggalkan gitu aja. Dan itu yang ngebuat si cewek ini tuh jadi pendarah. Dan akhirnya dia terbujur kaku di toilet. Ternyata perempuan itu adalah Bella. Lalu Bella dengan muka marahnya dan penuh dendam, dia tuh bilang sama si Meira, "Tolong bantu aku cariin lelaki itu dalam keadaan hidup ataupun mati." Ya Meira langsung ngeliat kapasitasnya dia. Dia nggak tahu cowok itu di mana dan kejadian itu kapan. Jadi ya dia nolak. Akhirnya Meira bilang sama Bella, "Bel, maaf, aku nggak bisa bantu kamu. Tapi coba ikhlaskan aja Bel, biar kamu bisa pulang. Ikhlas ya Bel, badanku sakit. Ikhlas supaya kamu bisa pulang dengan tenang." Mendengar hal itu, raut mukanya Bella itu tuh jadi berubah. Dia terlihat cantik dengan senyumannya dan dia bilang, "Iya, aku ikhlas kok. Sekarang kamu udah gak sakit lagi. Aku pulang ya." Sepersekian detik setelah si Bella itu ngomong kayak gitu, tiba-tiba keluar cahaya terang melingkar dari dalam tanah.
tanah. Cahayanya itu tuh kayak portal yang diterangin sama 1000 lampu. Terang banget sampai-sampai matanya Bella itu tuh gak sanggup ngelihatnya. Dan di situ dia ngelihat si Bella pelan-pelan melangkah ke arah cahaya itu. Selangkah dia pengen masuk ke cahaya itu, Bella tuh sempat noleh ke arahnya Meira. Dan dia bilang, "Makasih ya kamu udah bantu aku, tolong doakan aku selama kamu masih hidup." Lalu Meira menjawab, "Iya, kan aku doakan selama aku hidup ya, Bella." Lalu perlahan cahaya itu tuh menghilang. Dan Bella hilang bersama cahaya itu. Meira kebangun karena hari udah pagi. Ya, Al-Fatihah buat Bella. Dan sekali lagi jangan tergiur sama kosan dengan bangunan baru dan murah. So, segitu dulu cerita gue hari ini. Follow gue untuk cerita selanjutnya. Bye-bye.